Mari bangkit berdiri bersama-sama. Are you ready to praise God? Are you ready to worship Jesus in this place? Come on everybody! Tuhan Engkau hadir, kuasanya. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita siapkan hati kita mau masuk di dalam kebenaran firman Tuhan. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa di dalam surga, terima kasih untuk kesempatan pagi hari ini Tuhan. Kami boleh berkumpul kembali, kami boleh memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Dan saat ini Tuhan kami mau mendengar firman-Mu. Tuhan berkati seluruh umat Tuhan yang ada di rumah mereka masing-masing. Berkati hamba-Mu juga yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Biarlah Tuhan yang pimpin Roh Kudus bekerja di tengah-tengah kami untuk memberikan pengertian, pemahaman pada kami semua. Terutama untuk semua umat Tuhan yang mendengarkan firman-Mu pagi hari ini Tuhan. Kami serahkan waktu ini dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Ya, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita buka bersama-sama kebenaran firman Tuhan dari Yohanes pasal yang ke-10, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-21. Saya akan membacakan secara cepat bagi Bapak Ibu Saudara semua mengikutinya secara perlahan-lahan. Sudah ketemu semuanya? Saya akan membacakan. Perikopnya, gembala yang baik. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya siapa yang masuk ke dalam kandang domba dengan tidak melalui pintu, tetapi dengan memanjat tembok, ia adalah seorang pencuri dan seorang perampok. Tetapi siapa yang masuk melalui pintu, ia adalah gembala domba. Untuk dia, penjaga membuka pintu dan domba-domba mendengarkan suaranya, dan ia memanggil domba-dombanya masing-masing menurut namanya dan menuntunnya keluar. Jika semua dombanya telah dibawanya keluar, ia berjalan di depan mereka dan domba-domba itu mengikuti dia, karena mereka mengenal suaranya. Tetapi seorang asing pasti tidak mereka ikuti, malah mereka lari daripadanya karena suara orang-orang asing tidak mereka kenal. Itulah sebabnya dikatakan Yesus dalam perumpamaan kepada mereka, tetapi mereka tidak mengerti apa maksudnya. Ia berkata demikian kepada mereka. Ayat yang ke-7, maka kata Yesus sekali lagi, aku berkata kepadamu, sesungguhnya akulah pintu ke domba-domba itu. Semua orang yang datang sebelum aku adalah pencuri dan perampok, dan domba-domba itu tidak mendengarkan mereka. Akulah pintu, barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat, dan ia akan masuk dan keluar dan menemukan padang rumput. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Akulah gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Sedangkan seorang upahan yang bukan gembala dan yang bukan pemilik domba-domba itu sendiri, ketika melihat serigala datang meninggalkan domba-domba itu, lalu lari, sehingga serigala itu menerkam dan mencerai-beraikan domba-domba itu. Ia lari karena ia seorang upahan dan tidak memperhatikan domba-domba itu. Akulah gembala yang baik dan aku mengenal domba-dombaku dan domba-dombaku mengenal aku. Sama seperti Bapa mengenal aku dan aku mengenal Bapa, dan aku memberikan nyawaku bagi domba-dombaku. Ada lagi padaku domba-domba lain yang bukan dari kandang ini. Domba-domba itu harus kutuntun juga dan mereka akan mendengarkan suaraku dan mereka akan menjadi satu kawanan dengan satu gembala. Bapa mengasihi aku oleh karena aku memberikan nyawaku untuk menerimanya kembali. Tidak seorang pun mengambilnya daripadaku, melainkan aku memberikannya menurut kehendakku sendiri. Aku berkuasa memberikannya dan berkuasa mengambilnya kembali. Inilah tugas yang kuterima dari Bapakku. Maka timbullah pula pertentangan di antara orang-orang Yahudi, karena perkataan itu banyak di antara mereka berkata, ia kerasukan setan dan gila, mengapa kamu mendengarkan dia? Yang lain berkata, itu bukan perkataan orang yang kerasukan setan. Dapatkah setan memelekkan mata orang-orang buta? Ya, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, berbahagialah orang yang mendengar dan melakukan kebenaran firman Tuhan. Saya memberikan tema seperti apa yang diberikan oleh LAI, gembala yang baik. Kalau kita melihat dari pembacaan kita hari ini,
ada perbedaan yang sangat kontras antara gembala yang baik dan tentunya kalau dikatakan gembala yang baik pasti ada gembala yang tidak baik. Nah, gembala yang baik, siapakah dia? Ini yang kita mau sama-sama sepakati sebelum kita masuk ke pembahasan yang lebih lanjut. Kita lihat dulu dalam Mazmur 23. Apa yang dikatakan Mazmur 23? Tuhan gembalaku yang baik. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku, dan lain sebagainya. Dari ayat pertama sampai ayat yang ke-6 dari Mazmur, itulah ciri-ciri dari gembala yang baik. Jadi kita sepakati dari dalam Yohanes 10 ini, yang dikatakan gembala yang baik, yaitu Tuhan Yesus. Amin. Ya, kalau kita sudah sepakat, kita akan melihat kenapa Tuhan dikatakan di sini sebagai gembala yang baik. Kalau Bapak Ibu perhatikan di ayat-ayat yang kita telah baca bersama-sama, bahwa Tuhan Yesus adalah gembala yang baik. Alasan yang pertama, yaitu di ayat yang ketiga, 14 dan 15. Yaitu memanggil domba-dombanya sesuai dengan nama mereka masing-masing. Artinya Tuhan mengenal domba-dombanya. Saya akan bacakan ayat yang ketiga. Untuk dia penjaga membuka pintu dan domba-domba mendengarkan suaranya dan ia memanggil domba-dombanya masing-masing menurut namanya dan menuntunnya keluar. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, harusnya kita berbangga karena Tuhan mengenal siapa kita. Nama kita Tuhan tahu pribadi lepas pribadi. Kalau seperti itu pertanyaannya, kira-kira Tuhan tahu tidak apa yang sementara ada di dalam pergumulan kita atau di dalam kehidupan kita? Tentunya Tuhan tahu. Bahkan firman Tuhan katakan, rambut di kepala kita pun Tuhan tahu. Ya, Tuhan tahu persis siapa kita. Kalau Tuhan tahu persis siapa kita, harusnya kita tidak perlu khawatir sebagai orang-orang percaya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mengapa Tuhan menggambarkan, memberikan perumpamaan gembala yang baik dan domba-dombanya? Tuhan sebagai gembala yang baik dan kita umat kegembalaannya, yaitu kita sebagai domba-dombanya. Kenapa Tuhan tidak menggambarkan kita seperti binatang-binatang yang lain? Misalnya harimaukah yang lebih kuat, bahkan mungkin bisa gajah yang lebih kuat daripada domba. Kenapa Bapak Ibu Saudara? Karena domba itu identik dengan yang namanya kelemahan. Ya, domba identik dengan namanya taat, setia, menurut. Tuhan menggambarkan kita adalah sebagai domba karena Tuhan mau kita sebagai domba-domba yang mengenal benar siapa gembala yang harus kita ikuti. Kalau kita melihat, memperhatikan dari pembacaan itu, ada gembala yang baik, ada gembala yang tidak baik. Di sini yaitu gembala upahan. Gembala upahan adalah gembala yang hanya melakukan tugasnya ketika dia mendapatkan upah. Beda dengan Tuhan Yesus. Dia dikatakan gembala yang baik. Dia melakukan semua yang harus dia lakukan. Allah gembala yang baik karena dia bertanggung jawab penuh atas domba-domba peliharaannya. Bahkan Tuhan bilang apa? Gembala yang baik mendengar, mengenal suara domba-dombanya. Dan Tuhan berharap kita sebagai domba-domba yang baik, yang taat, yang setia, juga mengenal suara dari gembala yang menggembalakan kita. Alasan yang kedua, mengapa Tuhan Yesus adalah gembala yang baik, yaitu Tuhan telah memanggil kita keluar dari kehidupan yang lama kepada kehidupan yang baru. Di ayat yang keempat, jika semua dombanya telah dibawanya keluar, ia berjalan di depan mereka dan domba-domba itu mengikuti dia karena mereka mengenal suaranya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita bersyukur karena Tuhan membawa kita dari dalam kegelapan kepada terang yang ajaib. Kita yang harusnya binasa, tapi Tuhan gembala yang baik mengasihi domba-dombanya, mengasihi kita, mengasihi orang-orang yang ada di dunia ini. Tuhan mau kita memiliki keselamatan itu. Karena itu kita bersyukur sebagai domba-domba yang telah dipanggil, diselamatkan, dibawa keluar. Dan kita mempunyai gembala
yang baik. Di ayat yang ke-16, ada lagi padaku domba-domba lain yang bukan dari kandang ini. Domba-domba itu harus kutuntun juga, dan mereka akan mendengarkan suaraku, dan mereka akan menjadi satu kawanan dengan satu gembala. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan tidak hanya menginginkan kita orang yang sudah percaya kepada Yesus, tapi Tuhan mau juga semua orang boleh mengenal Dia. Boleh menikmati yang namanya keselamatan, hidup yang kekal yang Tuhan berikan bagi kita. Itu boleh dinikmati oleh orang-orang yang belum mengenal Dia. Karena itu Tuhan juga mau supaya menuntun mereka yang belum mengenal kasih Tuhan. Alasan yang berikutnya yaitu Tuhan Yesus adalah pintu menuju domba-dombanya. Artinya apa Bapak Ibu Saudara? Siapa yang ingin menjadi domba-domba kawanan Tuhan harus masuk melalui pintu, yaitu harus menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi. Ya, ayat yang ke-7 saya akan bacakan. Maka kata Yesus sekali lagi, aku berkata kepadamu, sesungguhnya akulah pintu ke domba-domba itu. Jelas Bapak Ibu Saudara, Tuhan katakan akulah pintu. Berarti tidak ada pintu yang lain kalau kita mau menikmati berkat-berkat Tuhan. Amin. Pintunya hanya melalui Yesus. Bahkan di ayat yang ke-8, semua orang yang datang sebelum aku adalah pencuri dan perampok, dan domba-domba itu tidak mendengarkan mereka. Domba yang baik dia akan mengenal suara gembalanya. Sebaliknya, gembala yang baik mendengar suara domba-dombanya. Karena itu Tuhan bilang, Tuhan, akulah pintu. Di ayat 9 diulang lagi, akulah pintu. Barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat dan ia akan masuk dan keluar dan menemukan padang rumput. Bapak Ibu ingin diberkati Tuhan? Saya yakin percaya semua kita rindu menikmati berkat-berkat Tuhan. Tapi Tuhan mau supaya kita lewat kepada pintu yang benar, yaitu hanya melalui Yesus. Kalau kita keluar masuk melalui Tuhan Yesus, Tuhan bilang apa? Kita akan menemukan padang yang berumput hijau. Padang yang berumput ini berbicara kehidupan kita percaya, orang percaya. Artinya Tuhan pemelihara kehidupan kita. Tuhan tahu persis kita membutuhkan apa itu yang namanya makan, minum, pakaian, dan semua yang kita butuhkan. Tuhan cuma mau supaya kita lewat kepada pintu yang benar, yaitu Yesus Kristus. Janji yang berikutnya Tuhan dikatakan Tuhan adalah gembala yang baik, yaitu di ayat yang ke-10 bagian B. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Alasan yang berikutnya Tuhan dikatakan gembala yang baik karena Tuhan datang untuk memberikan hidup, yaitu hidup yang berkelimpahan. Bapak Ibu Saudara harus tahu bahwa Tuhan datang ke dunia ini karena Tuhan mengasihi kita. Kita yang tadinya harusnya binasa, kita yang harusnya tidak memiliki kehidupan kekal, tapi karena Yesus rela datang untuk menyelamatkan kita, memberikan nyawanya bagi kita, sehingga kita menikmati kehidupan yang kekal. Dan Tuhan mau juga di dalam kehidupan kita menikmati kehidupan yang penuh kelimpahan. Itu janji berkat yang Tuhan berikan bagi kita orang percaya. Kalau kita mau menikmati berkat-berkat itu, janji Tuhan kepada kita, Tuhan juga mau supaya kita melakukan apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Tuhan hanya menuntut kita untuk menjadi domba-domba yang selalu setia. Domba-domba yang selalu mendengar apa yang dikatakan oleh gembalanya. Bagaimana kita bisa mendengar suara Tuhan, yaitu melalui firman-Nya. Dengar suara Tuhan melalui firman Tuhan, lakukan itu dalam kehidupan kita sehari-hari, maka kita akan menikmati berkat-berkat Tuhan yang Tuhan janjikan kepada kita. Tuhan mau ada hubungan yang baik antara kita sebagai domba dengan Yesus sebagai gembala. Gembala yang baik selalu bertanggung jawab terhadap
domba-dombanya. Bahkan bukan hanya bertanggung jawab untuk kehidupannya, nyawanya pun Tuhan rela memberikan bagi domba-dombanya. Ya, Tuhan datang memberikan hidupnya untuk kita, supaya kita menikmati kehidupan yang berkelimpahan. Ayat yang ke-17 katakan, Bapa mengasihi aku oleh karena aku memberikan nyawaku untuk menerimanya kembali. Artinya Allah mengasihi Yesus, tapi Yesus mau memberikan nyawanya untuk kita semua. Orang-orang yang mau meresponi panggilan Tuhan. Dunia saat ini membutuhkan kasih Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, Tuhan hanya memberikan kepada kita manusia itu pilihan. Tinggal kita mau meresponi apa yang Tuhan berikan kepada kita atau tidak. Tuhan cuma mau kita mau taat atau tidak. Itu saja yang Tuhan mau untuk kita lakukan sebagai orang percaya. Kalau kita taat, maka ada berkat yang mengikuti kita. Tapi kalau kita tidak mau taat, berarti kita tidak akan menikmati janji-janji berkat yang Tuhan berikan kepada kita. Dari pembacaan kita, firman Tuhan pagi hari ini, apa yang perlu kita, Bapak, Ibu, Saudara, dan saya, untuk terus bisa menjadi domba-domba yang baik. Yaitu Tuhan cuma mau supaya kita terus taat akan Tuhan. Taat akan perintah Tuhan dan melakukan perintahnya senantiasa. Yang kedua, yang Tuhan mau, yaitu kita tetap setia kepada Dia. Apapun yang sementara terjadi dalam kehidupan kita, jangan pernah kita tinggalkan Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Karena Tuhan bilang apa? Di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Tapi ketika kita menyadari bahwa kita punya pergumulan, kita butuh Tuhan, maka disitulah kita menikmati yang namanya kekuatan Tuhan. Amin. Amin Bapak Ibu Saudara. Jadi apa yang mesti kita lakukan? Kita adalah domba yang selalu taat dan setia kepada gembala kita, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Amin. Tuhan Yesus berkati. Mari kita tundukkan kepala Bapak Ibu Saudara. Hari ini kita belajar bahwa Yesus adalah gembala yang baik dan kita adalah domba-domba kawanannya. Tuhan mengenal siapa kita, Tuhan mendengar dan tahu persis suara kita. Tuhan mau juga kita mengenal gembala yang baik, yaitu Yesus. Mengenal suaranya melalui kebenaran firman Tuhan, melalui doa-doa kita kepada Yesus, dan Tuhan dengar suara kita. Mari Bapak Ibu Saudara, kita ambil waktu sejenak di hadapan Tuhan. Saya akan berdoa bagi Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah masing-masing dan dimanapun mereka berada saat ini. Bapak, kami bersyukur Tuhan, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu. Kami bersyukur, kami bangga karena kami punya gembala yang baik. Gembala yang baik yang rela memberikan nyawanya bagi kami domba-domba yang harusnya kami binasa. Tapi karena kasih karunia Allah, karena kasih-Mu yang begitu besar akan kami, akan dunia ini, Engkau berikan nyawa-Mu untuk menyelamatkan kami. Saat ini Tuhan, kami berdoa untuk seluruh umat Tuhan yang ada di rumah mereka masing-masing, bahkan yang ada dimanapun mereka saat ini. Tuhan, Kau memberkati mereka. Segala yang menjadi pergumulan mereka, segala yang menjadi keperluan mereka, kami percaya Tuhan, Engkau sanggup untuk menyediakan bagi mereka. Tuhan sanggup untuk mengatasi masalah mereka, dan bahkan Tuhan sanggup untuk menyelesaikan semuanya itu bagi mereka, bagi kami semua. Ketika kami bergantung penuh kepada Tuhan, maka Tuhan yang akan menyelesaikan itu bagi kami. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati seluruh umat Tuhan yang ada dengan segala pergumulan mereka. Usaha pekerjaan mereka diberkati Tuhan. Anak-anak mereka diberkati oleh Tuhan. Pendidikan anak-anak kami pun diberkati oleh Tuhan. Semua pergumulan kami mau taruh dalam tangan Tuhan. Untuk gereja Tuhan yang ada di seluruh bangsa ini, Tuhan juga memberkati. GKRI seluruh Indonesia, bahkan GKRI Tesalonika, GKRI yang ada di Jawa Barat khususnya, Tuhan juga memberkati. Kami mau menyerahkan semua umat Tuhan yang ada. Bila firman Tuhan hari ini boleh meneguhkan dan menguatkan kami sebagai orang percaya untuk melihat apa rencana Tuhan dalam kehidupan kami saat-saat ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Yesus, gembala yang baik itu, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom. Tuhan Yesus berkati.
mengalir melawat setiap hati kami. Roh-Mu membebaskan, Roh-Mu membangkitkan,